2 jam berlalu, kini saatnya mereka bersiap untuk ke kampus. Hari ini jadwal air akan lebih dulu dari hujan. Jadi hujan akan menunggu di kantin atau di perpustakaan seperti biasanya jika jam kuliah mereka berselisih 1 jam atau 2 jam. Hujan yang sudah membuka kaosnya langsung dipeluk dari belakang oleh sang suami. Dengan sangat lembut, air menciumi tengkuk dan baunya sang istri sampai hujan harus menggigit bibir bawahnya sendiri agar tidak bersuara. Mengingat ini bukan di apartemen yang bebas mengekspresikan gejolak dalam diri mereka. Ai, desis hujan yang saat dengan isengnya air justru membuka penutup satu-satunya yang ada di bagian atas tubuhnya. Jan, cobain sambal goreng bunda dulu dong sebentar. Teriakan bunda di depan pintu membuat Hujan terperanjat kaget. Dia refleks mendorong tubuh suaminya agar bisa turun dari atas meja belajar. Air yang kesal karena aksinya diganggu hanya bisa merengut menahan jengkel karena isi kepalanya mendadak ingin pecah. Jan, iya bun, nanti Hujan ke dapur, sahutnya sambil berteriak. Hujan yang kebingungan menggaruk kepalanya sendiri yang tidak gatal sambil mencari sesuatu. Baju aku mana kak? Tanyanya pada air. Gak tahu, jawab suaminya ketus. Hujan menghela nafasnya pelan setelah memakai lagi kaosnya, lalu menghampiri sang suami yang sudah menelungkupkan tubuhnya di tengah ranjang untuk menekan miliknya yang memang sudah tegang sedari tadi di balik celana rumahan yang ia kenakan. Air menyembunyikan wajahnya di bantal pisang kesayangannya, benda yang selalu ada di setiap suka maupun dukanya. Makanya jangan iseng, bisik Hujan sebelum akhirnya dia berlalu keluar kamar menuju dapur. Tak ada obrolan apapun selama perjalanan menuju kampus meski Hujan sudah memancing berbagai pertanyaan dan pembahasan. Tapi Air selalu menjawabnya hanya dengan kata iya dan tidak, bahkan hanya berdayam kecil. Matanya terlalu fokus pada jalan yang membentang di hadapannya kini. Kak, maaf ya, ucap Hujan saat sampai di area kampus. Buat apa? Tanya si sulung saat melepas jaketnya. Buat mainnya yang gak jadi tadi. Air akhirnya menoleh lalu tersenyum simpul ke arah sang istri yang kini tertunduk merasa bersalah. Gak apa-apa, emang waktunya aja yang gak tepat, jawab Air lalu meraih wajah Hujan, kemudian menciuminya penuh kelembutan dan kasih sayang. Gak marah? Tanya gadis itu bingung dengan sikap Air yang biasanya akan marah bahkan menangis. Enggak, masih banyak waktu kok, santai aja, balasnya lagi. Hujan benar-benar tidak percaya. Dia bahkan sampai dibuat takjub dengan sikap sang suami yang mendadak berubah. Tak ada raut kesal dan berantakan di wajahnya. Semua bagai tidak terjadi sesuatu pada mereka.
Padahal dari yang sudah air biasanya akan meracu seharian sebelum keinginannya terpenuhi. Yuk, kok bengong? Suara dan ajakan air memboyarkan lamunannya yang sedang menerka-nerka sikap santai suaminya. Ah, iya, jawabnya tergagap karena kaget. Keduanya berjalan beriringan seperti biasa. Air akan merangkul bahu sang istri kembali sambil menyapa beberapa teman dan juga deretan mantan. Jangan kemana-mana ya, diam di sini sampai masuk jam kuliah. Pesan air pada Hujan di depan pintu perpustakaan. Iya, nanti nggak usah nunggu, nggak apa-apa, pulang aja duluan, pinta Hujan. Enak aja, ntar paling mampir sebentar ke bengkel sebelum jemput lagi. Jawabnya yang tidak pernah mengizinkan sang istri pulang sendiri tanpanya. Drama ciuman kening, pipi, bahkan bibir meski hanya sekilas pun terjadi tanpa peduli begitu banyak pasang mata yang melihat mereka. Semua gadis yang menjadi pemuja rahasia air pun hanya bisa mengelus dada karena semakin lama pria itu semakin fokus pada dunianya sendiri, yaitu Hujan. Hujan menatap punggung sang suami yang semakin menjauh dan hilang ke bawah tangga menuju kelasnya sendiri. Setelah dirasa benar-benar tidak terlihat, akhirnya dia pun masuk ke dalam ruangan perpustakaan. Hujan mengambil beberapa buku untuk ia baca agar bisa memudahkannya mengerjakan beberapa tugas. Hai Jan, sapa teman satu kelasnya. Hai, tumben udah datang? Tanya Hujan bingung. Iya, bosan di rumah, gak ngapa-ngapain, jawabnya santai malah mengeluarkan ponselnya. Hidup enak aja bosan ya? Goda Hujan tidak habis pikir. Temannya itu hanya tergagah kecil sampai membuat Hujan menoleh. Tutupin tuh tanda merah lo di leher, gak enak kalau dilihat orang, bisik Hujan karena dia pun pernah merasakan bagaimana malunya saat menjadi pusat perhatian meski itu halal untuknya. Emang ada? Ada? Coba aja lo lihat pakai kamera ponsel, kata Hujan melirik ke benda pipi temannya itu. Temannya pun kembali terkekeh. Dia lalu mengeluarkan bedak dan mengoleskannya di tanda merah yang terdapat di lehernya. Gue tadi malam mau main tapi gak jadi, bisiknya pada Hujan. Kenapa gak jadi? Tanya Hujan penasaran. Gue datang bulan. Ups, balasnya menahan tawa. Terus marah dong pacar lo? Tanya Hujan lagi, karena biasanya sang suami pun begitu padanya. Enggak lah, paling dia main sama cewek lain. Enggak mungkin laki itu nyerah gitu aja, apalagi pas lagi tanggung banget. Pasti mampir ke yang lain, Jan. Serius? Tanya Hujan dengan tatapan tidak percaya dengan apa yang ia dengar dari temannya itu. Kenapa? Lo tuh polos banget sih, Jan. Makanya kecil-kecil jangan kawin dulu. Lo jadi nggak tahu karakter banyak laki kan? Cibirnya pada Hujan. Gadis itu bernama Tara. Dia 2 tahun lebih tua dari Hujan meski mereka satu kelas. Usut punya usut, ternyata Tara pernah 2 kali tidak naik kelas saat sekolah menengah atas dulu. Bukan karena dia tidak pintar, tapi pergaulan bebas lah yang membuat dia sering absen dari sekolah. Dan di bangku kuliah ini, dia baru sedikit berubah. Tepatnya semenjak ayahnya meninggal, tapi dari cara bergaul tetap tidak pernah berubah dari dirinya. Tara mahasiswi cantik yang terkenal dekat dengan siapapun. Jika Air seorang playboy, ya Tara adalah playgirl. Tapi gaya pacaran mereka tentu berbeda, karena Tara berpacaran dengan beberapa laki-laki dari yang single sampai suami orang. Sudah bisa ditebak apa saja yang dilakukan gadis itu dengan para pasangannya. Tuhan, gue kasih gue jodohnya terlalu cepat, jawab Hujan. Kadang dia sendiri juga bingung harus menjawab apa. Baguslah, tapi Tuhan langsung kasih jodoh lo yang luar biasa, pewaris pertama Rahardian Group. Gue gak bisa taklukin dia sampai sekarang. Kenapa ya? Tanya Tara, bingung sendiri. Mana gue tahu, kata Hujan kesal. Dia senangnya yang imut-imut, yang gampang dirayu, bener gak? Goda Tara yang diiyakan oleh Hujan. Laki lo itu rayuannya maut banget. Gue sih belum pernah, tapi denger-denger aja sih. Hujan masih diam dan mendengarkan.
Pikirannya fokus tertuju pada suaminya. Dia senangnya yang imut-imut, yang gampang dirayu. Bener gak? Goda Tara yang diiyakan oleh Hujan. Laki lo itu rayuannya maut banget. Gue sih belum pernah, tapi denger-denger aja sih. Hujan masih diam dan mendengarkan. Pikirannya fokus tertuju pada suaminya. Dia begitu takut jika bayi buaya cengengnya itu akan bermain di luar saat ia tidak bisa memberinya. Terlebih sikapnya kali ini yang jauh berbeda, tanpa marah atau merajuk seperti biasa. Lo yakin kalau cowok itu akan cari pelarian? Tanya Hujan kembali ke pembahasan awal. Tara menjawab dengan menganggukkan kepala. Cowok itu cepat bosan, Jan. Apalagi suami lo banyak duit dan ganteng. Dianya gak mau, tapi banyak cewek yang siap jadi partner ranjangnya. Lo jadi istri jangan cuek, apalagi percaya banget, ucap Tara yang semakin membuat Hujan gelisah. Air gak gitu, tegasnya meyakinkan. Emang lo tahu? Lo jagain tuh si Ai, jangan kasih kendor buat keluar sendiri, oke? Tara bangun dari duduknya, meninggalkan Hujan sendiri dengan begitu banyak pertanyaan dalam benaknya. Otaknya sedang berputar untuk mencari alasan pernahkah sang suami bertingkah aneh. Hujan segera menggelengkan kepalanya. Dia usap dadanya yang bergemuruh hebat. Pernikahannya tidak pernah ada masalah, cukup pertengkaran kecil dan salah paham biasa yang menurutnya itu masih dalam hal wajar terjadi. Suaminya pun tidak pernah hilang dari jangkauannya. Dia selalu mengatakan di mana dan dengan siapa ia berada. Bahkan Air tidak segan melangsungkan panggilan video call saat sedang tidak bersama. Jika mau dicurigai, Hujanlah yang pantas menerima itu. Karena Hujan seringkali hilang tanpa kabar. Dia juga sering membuat sang suami menangis karena menunggu balasan pesan darinya. Lamunan gadis itu buyar saat mendengar notifikasi dari ponselnya. Jan, nanti pulang sama sopir ya. Kakak ada urusan. Jan, nanti pulang sama sopir ya. Kakak ada urusan. Satu pesan yang dikirim oleh sang suami dibacanya berulang kali dengan perasaan rasa tidak karuan. Dadanya semakin bergemuruh hebat, dengan pikiran mulai bercabang kemana-mana. Tadi gak boleh aku pulang sendiri, tapi ini malah suruh pulang sama supir. Gumam Hujan masih memegang ponselnya, meski tubuhnya kini begitu lemas bagai tidak bertulang. Hujan melihat jam di pergelangan tangannya. Ternyata dia tidak punya banyak waktu lagi untuk menghubungi Air. Terlebih sepertinya sang suami pun belum keluar dari kelas. Mungkin Air sedikit mencuri celah hanya untuk mengirim satu pesan padanya. Gadis cantik itu pun langsung bergegas keluar dari perpustakaan menuju kelasnya di Fakultas Kedokteran. Dia melangkah gontai dengan sedikit melamun sampai harus berkali-kali menabrak atau tertabrak teman dan mahasiswa lainnya. Hujan menghembuskan napas kasar saat dia duduk di kursinya sampai teman di sebelahnya menatap ia dengan aneh. Kenapa lo? Hujan menoleh lalu menggelengkan kepalanya. Enggak apa-apa. Lo pucat banget, apalagi sakit? Tanya temannya lagi. Hujan kembali menggeleng dengan senyuman kecil di sudut bibirnya yang menandakan ia baik-baik saja. 10 menit kemudian dosen datang. Dan mata kuliah pun dimulai, tapi kali ini tidak satupun materi yang disampaikan masuk ke dalam otaknya. Pikiran gadis itu benar-benar hanya tertuju pada sang suami yang akan pergi entah kemana. Urusan apa? Sampai gak bilang mau kemana? Mau cari pelampiasan kah? Aku mau kok kalau kamu minta detik ini juga, Ai. Hujan terus saja bergumam dalam hatinya yang tidak tenang sampai tidak terasa jam kuliahnya keduanya pun berakhir. Dia langsung membereskan barangnya lalu mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Jari lentiknya dengan cepat menekan tombol kontak. Crying baby. Hanya nada tunggu yang didengarnya padahal dia sudah menghubungi Air sebanyak 7 kali. Kak, di mana sih? Cetusnya yang kali ini benar-benar kesal. Hujan mengusap wajahnya kasar. Dia marah semarah-marahnya kali ini. Tapi dia juga bingung harus marah pada siapa. Haruskah dia memaki suaminya saat ini? Atau Hujan harus menyalahkan dirinya sendiri? Bumi pasti tahu Ayah ada di mana, ucap gadis itu bagai mendapatkan pencerahan.
Hujan langsung menelpon saudara kembarnya suaminya itu dengan cepat berharap ia tahu tentang keberadaan air saat ini yang sulit ia hubungi. "Halo?" sapa Hujan saat pemuda tampan di seberang sana mengangkat teleponnya. "Ada apa?" tanya Bumi tanpa basa-basi, karena dia tahu jika kakak iparnya itu hanya akan menghubunginya jika ada hal penting dan mendesak. "Ai kemana? Apalagi sama kamu?" tanya Hujan. "Kakak?" Hujan mengangguk, bagai Bumi ada di hadapannya kini. "Enggak ada, aku lagi di jalan mau ke kantor. Kakak juga nggak bilang mau kemana. Tadi langsung pergi juga, kayak yang lagi buru-buru." Jelas Bumi santai, tapi justru membuat Hujan semakin frustasi. Dia nggak bisa aku hubungi, malah nyuruh aku pulang sama supir, kan aneh. Aduh Hujan pada pemuda yang begitu mirip dengan suaminya itu. "Aneh itu kalau nyuruh kamu pulang sendiri, tut." Hujan kaget dan langsung melihat layar ponselnya dan ternyata Bumi sudah mematikan telepon secara sepihak. "Sopan banget sih jomblo," rutuknya semakin kesal. Hujan bangun dari duduknya, kemudian ia bergegas ke parkiran saat mendapat pesan dari supir mertuanya yang kini ditugaskan air menjemput dirinya. Langkahnya begitu tergesa karena ingin secepatnya menanyakan beberapa hal pada sang supir yang kini sedang menunggunya. Buk, menantu pertama Rahardian itu menutup pintu mobil dengan cukup kencang. "Pak, kok tumben disuruh ke sini?" tanya Hujan pada sang supir yang mungkin tahu alasannya. "Maaf Nona, saya hanya diperintah untuk menjemput oleh tuan muda," jawab pria dengan kumis tebalnya itu. "Oh gitu," balas Hujan sedikit kecewa. Dia lalu meraih lagi ponselnya dari dalam tas, mencari kotak nomor suaminya di layar benda pipih miliknya dan mencoba menghubunginya kembali. Namun betapa terkejutnya ia saat mendengar nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.